kota kami, Sawah Lunto. Kota kecil yang ditetapkan UNESCO sebagai kota warisan dunia dan kota tambang tertua di Indonesia dan Asia Tenggara. Didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1882 dengan penemuan batu baranya oleh Willem Hendrik de Graaf. Kota ini tentunya kaya akan literasi, mulai dari sejarah maupun kebudayaan yang lahir di tengah masyarakatnya. Dan jarang dari kami sebagai generasi muda mempelajari catatan sejarahnya. Kita ada tugas bahasa Indonesia kan? Oh iya, tugas apa? Ada tugas kalimat. Kita buatnya di perpustakaan yuk. Ayo. Sejatinya banyak yang bisa kami pelajari dari kota tua ini, seperti sejarah orang rantai, lubang Mbah Suro, lokomotif Mak Itam, sejarah pertambangan batu bara, bahkan banyak bangunan heritage yang berjajar tinggi menjulang mengantarkan kami pada hayalan kejayaan kota ini pada masa lalu. Emangnya video literasi nggak bisa dibuat lebih fun? Oh iya, aku punya ide. Jadi banyak manfaat literasi. 1. Meningkatkan pengetahuan dan kosakata. 2. Mengoptimalkan kinerja otak. 3. Menambah wawasan. Melatih kemampuan berpikir. 5. Meningkatkan kemampuan verbal. Melatih fokus. Gimana? Bagus kan? Cut. Coba kita bikin lebih seru lagi. Aku ikut. Kamera, roll, 1, 2, 3, action. Sebagai generasi muda kota tua ini, perkembangan literasi tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena begitu banyaknya program perpustakaan kota dalam membangun budaya literasi, dalam membangun generasi cerdas dan berkarakter. Pengaruh arus globalisasi membuat kami enggan ke perpustakaan, bahkan kami didinabobokkan akan kecanggihan teknologinya. Tak jarang, kami lebih memilih bermain sosial media ketimbang membaca buku-buku yang berkaitan dengan sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga kemampuan membangun dan menghargai jejak perjuangan pahlawannya di masa lalu. Siapa yang tahu nama pahlawan literasi dari Sawah Lunto? Ya, aku tahu. Adi Nagoro dan Muhammad Yamin. Kota Sawah Lunto ini memiliki catatan sejarah mengenai dua tokoh literasi yang darahnya tertumpah di kota ini loh. Sebut saja namanya Adi Nagoro dan Muhammad Yamin. Dua orang kakak beradik ini tercatat sebagai Bapak Perintis Pers Indonesia dan Bapak Perintis Puisi Modern Indonesia melalui karya sastra yang mereka lahirkan. Sekarang nama dua tokoh besar ini diabadikan menjadi nama perpustakaan umum yang berada di kota Sawah Lunto. Ya, namanya Perpustakaan Adi Nagoro dan Perpustakaan Muhammad Yamin yang berfungsi sebagai gudang ilmu dan pusat literasi di kota ini. Perpustakaan Kota Sawah Lunto melalui Perpustakaan Adi Nagoro telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Fasilitas literasi digital didukung oleh Perpustakaan Nasional RI
yang berfungsi untuk mendukung pengembangan literasi digital anak melalui inovasi seperti ruang kreatif yang dirancang untuk anak-anak dengan area membaca nyaman dan alat peraga menyenangkan, serta program kegiatan literasi yang bertujuan membangun budaya baca sejak dini. Menyelenggarakan berbagai kelompok belajar atau klub yang meliputi English Club, klub matematika, kelas catur, kelas menggambar, dan bahkan kelompok belajar coding. Menyelenggarakan keterampilan menjahit bagi masyarakat Kota Sawah Lunto. Wah, capek juga ya. Oh ya, sekarang kita lagi di mana? Sekarang kita di Museum Kereta Api Sawah Lunto. Kok bisa ya ada museum kereta api di Sawah Lunto? Stasiun kereta api ini dibangun pada tahun 1912 oleh kolonial Belanda sebagai sarana transportasi bagi hasil tambang batubara Ombilin. Kak Aisyah bisa tahu? Ya iyalah, sekarang kan pengetahuan ada di genggaman kita. Sekarang coba ikuti aku. Dahulu, aktivitas pertambangan batu bara begitu berkembang pesat di kota ini. Tapi sekarang, aktivitas itu nyaris tidak terlihat lagi. Yang tinggal hanya catatan dari masa lalu untuk generasi selanjutnya. Maka, tanggung jawab kamilah yang membaca catatan histori tersebut. Bahkan, sejarah perkereta apian di Sumatera Barat berawal dari alat pengangkutan hasil tambang batu bara yang bernama Mahitan. Dari Sawah Lunto menuju Teluk Bayur dan berkembang menjadi angkutan penumpang yang menghubungkan daerah-daerah di Sumatera Barat. Di tengah malam terjaga badan, terkenang bapak yang sudah berpulang, berteduh selasi Kemboja sebatang. Muhammad Yamin pernah berkata, ilmu dan sastra adalah tulang punggung peradaban. Sebagai generasi muda yang akan melanjutkan peradaban kota tua ini, tentunya kami akan melanjutkan perjuangan para pendahulu kami. Setidaknya kami akan menginformasikan kepada dunia secara literasi tentang histori kota dan pahlawan literasi yang berasal dari kota kami. Selamat beristirahat pahlawanku, jasa dan perjuanganmu akan kami lanjutkan.